Jika sebelumnya kita membahas rule of thirds yang dinamis, sekarang kita beralih ke teknik yang berlawanan, yaitu komposisi simetris. Meskipun sering dianggap teknik yang paling mendasar, simetri memiliki kekuatan visual yang sangat besar jika digunakan pada momen yang tepat. Berikut adalah ciri dan kegunaannya. Subjek di tengah frame. Dalam teknik ini, kita menempatkan subjek tepat di sumbu tengah foto. Sisi kiri dan kanan foto biasanya memiliki keseimbangan yang hampir serupa. Kesan formal dan stabil, komposisi simetris secara otomatis memberikan kesan yang sangat formal, kokoh, dan berwibawa. Tidak ada dinamika yang bermain, yang ada hanyalah fokus total pada subjek. Menonjolkan ekspresi serius, teknik ini sangat cocok untuk potret wajah dengan ekspresi yang kuat, serius, atau penuh wibawa. Tatapan mata yang langsung menuju lensa dari posisi tengah akan menciptakan koneksi yang sangat intens dengan penonton. Kesimpulannya, gunakan komposisi simetris jika kalian ingin menonjolkan wibawa dan ketegasan karakter subjek. Ini adalah pilihan terbaik untuk foto-foto yang bersifat ikonik atau potret yang ingin menunjukkan sisi psikologis yang mendalam dari seseorang. Teknik komposisi selanjutnya yang sering kali terlupakan namun sangat berdampak adalah ruang negatif. Negative space. Apa yang dimaksud dengan ruang negatif? Sederhananya, ini adalah area kosong atau area yang tidak memiliki banyak detail di sekitar subjek utama kalian. Mengapa kita perlu menyisakan ruang kosong? Menonjolkan subjek utama. Dengan membiarkan area di sekitar subjek tetap bersih, perhatian penonton tidak akan terganggu oleh elemen lain. Mata akan langsung terkunci pada ekspresi dan karakter wajah subjek. Kesan elegan dan minimalis. Secara estetika, penggunaan ruang negatif memberikan kesan yang lebih modern, elegan, dan profesional. Foto terasa lebih lega dan tidak sesak, memperkuat kejelasan visual. Ruang ini berfungsi sebagai elemen pendukung yang mempertegas keberadaan subjek. Semakin sederhana latar belakangnya, semakin kuat pesan yang disampaikan oleh subjek tersebut. Intinya, dalam fotografi potret, apa yang tidak kalian masukkan ke dalam bingkai sama pentingnya dengan apa yang kalian masukkan. Ruang negatif adalah cara terbaik untuk menciptakan potret yang bersih, tenang, dan berkarakter kuat. Mari kita perhatikan studi kasus kedua kita hari ini yang berkaitan erat dengan framing. Bayangkan kalian sedang berada di lapangan. Tugasnya adalah memotret seorang teman agar wajah dan ekspresinya menjadi pusat perhatian utama. Namun, ada satu tantangan besar. Lokasinya di depan gedung kampus yang sangat ramai. Ada banyak objek di sekitar, seperti pilar bangunan, dahan pohon, jendela, hingga orang-orang yang melintas. Masalah yang sering muncul adalah bagaimana caranya agar wajah teman kalian tidak tenggelam di tengah keramaian gedung tersebut. Bagaimana cara memanfaatkan objek-objek di sekitar kampus agar justru mempercantik foto, bukan malah mengganggu? Mahasiswa dalam kasus ini harus berpikir kreatif. Apakah dia akan memotret apa adanya, atau dia akan menggunakan elemen arsitektur kampus sebagai bingkai alami untuk mengunci fokus penonton? Tanpa teknik framing yang tepat, foto potret di lokasi ramai akan terlihat seperti foto dokumentasi biasa. Kita butuh cara untuk memisahkan subjek dari latar belakang yang berantakan agar matanya benar-benar berbicara kepada penonton. Melanjutkan skenario tadi, apa yang terjadi jika mahasiswa tersebut memotret begitu saja tanpa mempedulikan elemen di sekitarnya? Meskipun secara teknis fokusnya tajam dan cahayanya pas, foto tersebut akan mengalami 3 kendala utama. Visual yang terlalu ramai, foto akan terlihat berisik. Karena lokasi gedung kampus yang penuh dengan detail arsitektur dan aktivitas, subjek kalian hanya akan menjadi salah satu dari sekian banyak objek di dalam foto. Kebingungan, titik perhatian. Mata penonton akan mengalami kebingungan. Alih-alih langsung menatap mata subjek, perhatian penonton mungkin akan teralihkan ke jendela gedung, papan nama, atau elemen lain di latar belakang. Subjek kehilangan kekuatan, ini yang paling fatal. Tanpa teknik pembingkaian, framing, wajah subjek tidak akan menonjol. Foto tersebut kehilangan kemampuannya untuk menyampaikan ekspresi secara mendalam karena tidak ada elemen yang mengunci pandangan penonton ke area wajah. Intinya, fokus dan cahaya yang baik saja tidak cukup jika lingkungan di sekitar subjek justru mencuri perhatian. Kita butuh sebuah cara untuk membatasi pandangan penonton agar mereka hanya fokus pada satu hal, subjek kita. Dari masalah tadi, kita bisa menarik sebuah analisis masalah yang penting. Kegagalan foto tersebut bukan karena kualitas kameranya, melainkan karena tidak adanya pembatas visual. Tanpa pembatas, subjek kalian akan terlihat menyatu atau tenggelam dengan latar belakang yang ramai, sehingga pesan dari ekspresi subjek pun hilang. Lalu, bagaimana mahasiswa ini memperbaikinya? Dia menerapkan solusi framing dengan langkah-langkah berikut. Pertama, memanfaatkan arsitektur.
Mahasiswa tersebut memindahkan posisi subjek dan menempatkannya di antara dua pintu gedung. Pintu yang tadinya hanya bagian dari bangunan, kini berubah fungsi menjadi elemen komposisi. Kedua, menciptakan bingkai alami. Dengan menjadikan kusen pintu sebagai bingkai, secara otomatis elemen tersebut menutupi gangguan di sisi kiri dan kanan. Ini menciptakan jalur visual yang memaksa mata penonton untuk bergerak ke tengah. Ketiga, mengatur sudut pandang, angle. Mahasiswa tersebut mengatur sudut pengambilan gambar sedemikian rupa agar garis-garis dari bingkai pintu tersebut mengarah tepat ke wajah subjek. Hasilnya, latar belakang yang tadinya ramai kini tersembunyi di balik bingkai pintu. Perhatian penonton terkunci sepenuhnya pada wajah subjek, memberikan penekanan visual yang jauh lebih kuat dan profesional. Setelah kita menerapkan teknik framing pada lokasi yang ramai tadi, perubahan pada foto tersebut sangat terasa. Berikut adalah hasil transformasinya. Pusat perhatian yang jelas. Wajah subjek kini langsung melompat keluar dan menjadi fokus utama. Tidak ada lagi mata penonton yang tersesat melihat objek lain. Kedalaman visual. Penggunaan bingkai alami memberikan kesan dimensi atau depth. Foto tidak lagi terasa datar, melainkan memiliki lapisan yang rapi. Koneksi lebih kuat. Karena gangguan di latar belakang sudah terkontrol, hubungan emosional antara subjek dan penonton menjadi jauh lebih intens. Ekspresi wajah teman kalian kini benar-benar menjadi nyawa dalam foto tersebut. Kesimpulan studi kasus dari latihan ini, ada 3 poin penting yang bisa kita simpulkan. Pertama, framing adalah navigasi. Tugas utama framing adalah mengarahkan pandangan penonton tepat ke arah yang kita inginkan, yaitu subjek utama. Kedua, manfaatkan sekelilingmu. Jangan melihat pilar, jendela, atau dahan pohon sebagai penghalang. Lihatlah mereka sebagai alat atau bingkai alami yang sudah tersedia di lokasi. Ketiga, visual yang bermakna. Framing yang tepat bukan sekadar teknik estetika, tapi cara untuk membuat foto potret kalian lebih bercerita dan memiliki makna yang lebih dalam. Intinya, fotografer yang cerdas adalah mereka yang mampu melihat potensi bingkai di situasi sesulit apapun.